Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Hari ini saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan usia untuk kita semua. Pernahkah Bapak Ibu merasa tubuh begitu lelah setelah seharian beraktivitas, namun saat berbaring di tempat tidur, mata justru sulit terpejam? Atau mungkin tertidur sebentar, lalu terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur kembali hingga azan subuh berkumandang. Banyak orang menganggap hal itu wajar di usia lanjut. Namanya juga sudah tua, pasti tidurnya tak nyenyak lagi, begitu katanya. Tapi, benarkah demikian? Apakah sulit tidur adalah takdir yang tidak bisa diubah? Insya Allah, di kesempatan ini saya akan berbagi satu rahasia sederhana, alami, murah, dan mudah dilakukan yang telah membantu banyak lansia tidur lebih nyenyak. Rahasia ini mungkin sudah ada di dapur Bapak Ibu. Mari kita bahas bersama sampai akhir, karena setiap menitnya bisa menjadi awal perubahan besar bagi kualitas hidup di usia senja. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, menurut Asosiasi Kedokteran Geriatri Indonesia, lebih dari 40% lansia di atas 60 tahun mengalami kesulitan tidur minimal 3 kali dalam seminggu. Ini bukan angka kecil. Artinya, jutaan orang tua kita melewati malam dengan gelisah dan paginya bangun dengan tubuh yang tidak segar. Masalah tidur pada lansia bukan hanya sekadar tidak nyenyak. Ia adalah pintu masuk bagi banyak gangguan kesehatan. Tubuh yang kurang istirahat akan memproduksi hormon kortisol lebih banyak, menyebabkan tekanan darah, naik gula darah, tidak stabil, dan daya tahan tubuh menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini meningkatkan risiko hipertensi diabetes tipe 2 hingga demensia. Dampak psikologisnya pun tak kalah serius. Lansia yang kurang tidur cenderung mudah marah, cepat tersinggung, atau merasa sedih tanpa sebab. Saya pernah merawat seorang nenek yang dulu selalu tersenyum dan aktif di pengajian, tapi setelah beberapa tahun sulit tidur, beliau menjadi pendiam dan enggan bersosialisasi. Yang lebih mengkhawatirkan, insomnia menciptakan lingkaran setan sulit tidur, tubuh lelah, malas bergerak, berkurang interaksi sosial, kesehatan mental menurun, tidur semakin sulit. Bapak dan Ibu, tidur nyenyak di usia senja bukan hanya soal kenyamanan, ia adalah pondasi kesehatan. Tanpa tidur yang cukup, setiap sel tubuh bekerja dalam keadaan tertekan. Karena itu, kita tidak boleh menganggap insomnia sebagai bagian alami dari penuaan. Kita harus mencari penyebab dan memperbaikinya demi tubuh yang sehat dan hati yang tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu penyebab yang paling sering saya temui pada pasien lansia yang sulit tidur adalah pola makan malam yang keliru. Banyak orang mengira apa yang dimakan malam hari tidak berpengaruh besar pada kualitas tidur. Padahal justru inilah kunci yang sering diabaikan. Kesalahan pertama adalah makan terlalu larut malam setelah pukul 20 Sterling atau bahkan 21 Sterling. Pada waktu ini, sistem pencernaan sebenarnya sudah mulai melambat. Jika makanan berat masuk perut, terpaksa bekerja keras saat tubuh seharusnya bersiap istirahat. Akibatnya, muncul rasa kembung asam, lambung naik, dan tidur menjadi gelisah. Kesalahan kedua adalah terlalu sering mengonsumsi gorengan dan makanan berlemak. Tempe goreng, ayam goreng, atau nasi uduk dengan santan memang lezat, tapi mengandung lemak jenuh dan minyak yang sering dipakai berulang kali. Minyak teroksidasi menghasilkan senyawa yang bisa merangsang sistem saraf, membuat jantung berdebar, dan otak
sulit beralih ke mode istirahat. Kesalahan ketiga adalah mengandalkan makanan olahan tinggi natrium seperti mie instan, sosis, atau nugget. Praktis memang, tetapi garam dan bahan pengawetnya tinggi. Natrium berlebih membuat tubuh menahan cairan, meningkatkan tekanan darah, dan memaksa jantung bekerja lebih keras di malam hari. Saya teringat Ibu Siti 68 tahun tinggal sendiri di Tangerang. Karena malas masak, beliau sering makan mie instan dan gorengan di malam hari. Awalnya hanya susah tidur sesekali. Tapi dalam beberapa bulan kondisinya memburuk insomnia. Setiap malam jantung berdebar, tubuh terasa panas. Saat diperiksa, asupan natriumnya hampir 75% di atas batas aman untuk lansia. Bapak dan Ibu di usia senja metabolisme sudah melambat. Tubuh tidak lagi sekuat dulu untuk memproses makanan berat berlemak atau tinggi garam. Karena itu, memilih makanan malam yang tepat adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mengembalikan tidur nyenyak. Bapak dan Ibu yang saya cintai, di tengah banyaknya pilihan makanan, ada satu kombinasi sederhana yang sering saya sarankan untuk pasien lansia yang sulit tidur: tempe kukus dengan daun kelor. Murah, mudah ditemukan di pasar dan manfaatnya sangat luar biasa. Mari kita lihat dari sisi ilmu gizi. Tempe adalah hasil fermentasi kedelai yang kaya protein nabati. Lebih dari itu, tempe mengandung triptofan, asam amino esensial, yang menjadi bahan baku hormon serotonin. Serotonin inilah yang membuat pikiran kita tenang dan bahagia. Saat malam, serotonin diubah menjadi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Jika triptofan cukup, tubuh lebih mudah merasa rileks dan tertidur pulas. Namun, cara memasaknya sangat menentukan. Menggoreng tempe pada minyak panas dan berulang kali membuat sebagian nutrisi hilang, bahkan menambah lemak jenuh. Sebaliknya, mengukus tempe mempertahankan hampir seluruh nutrisinya, membuat teksturnya lembut dan mudah dicerna sehingga tidak membebani perut di malam hari. Sementara itu, daun kelor adalah salah satu superfood alami Indonesia. Daun hijau ini kaya magnesium dan zat besi. Magnesium membantu merilekskan otot, menstabilkan detak jantung, dan menenangkan sistem saraf. Zat besi mendukung pembentukan sel darah merah, menjaga pasokan oksigen ke seluruh tubuh saat tidur. Penelitian di Universitas Gadjah Mada membuktikan lansia yang rutin mengonsumsi tempe kukus daun kelor selama 3 minggu mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 65%. Mereka lebih cepat tertidur lebih dalam dan jarang terbangun di tengah malam. Saya teringat kisah Pak Harjo, 72 tahun yang 5 tahun menderita insomnia kronis. Sudah mencoba jamu susu hangat, bahkan obat tidur ringan, tapi hasilnya sementara. Saat anaknya menyarankan mengganti makan malam dengan tempe kukus daun kelor, awalnya beliau ragu. Namun, setelah 3 minggu tidur, beliau menjadi nyenyak tanpa terbangun-bangun pagi dengan segar dan kembali aktif bercengkerama dengan tetangga. Bapak dan Ibu, terkadang solusi tidak harus mahal atau rumit. Cukup sepiring tempe kukus daun kelor di malam hari, tubuh akan mengirim sinyal bahwa waktunya istirahat. Dengan sedikit kesabaran dan konsistensi, tidur nyenyak akan kembali menjadi bagian alami dari hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, banyak pasien lansia datang kepada saya dan berkata, "Dok, saya sudah minum obat, sudah makan sehat, tapi kok tidur saya tetap tidak nyenyak ya?" Saya selalu menjelaskan bahwa makanan memang sangat berpengaruh, tapi
Kualitas tidur juga dipengaruhi oleh ritual malam yang kita lakukan sebelum berbaring. Sama seperti anak kecil yang punya rutinitas sebelum tidur, mandi air hangat, minum susu, mendengar dongeng tubuh lansia pun butuh sinyal khusus agar otak dan sistem saraf tahu sekarang waktunya istirahat. Hari ini saya akan berbagi 3 kebiasaan sederhana, tidak mahal, bisa dilakukan di rumah, dan jika dilakukan secara konsisten akan membuat tidur Bapak Ibu jauh lebih nyenyak. 1. Minum air jahe, hangat 30 menit. Setelah makan malam jahe, bukan hanya bumbu dapur. Dalam dunia medis tradisional, jahe dikenal sebagai herbal adaptogen, artinya membantu tubuh beradaptasi dengan stres dan menstabilkan fungsi organ. Kandungan ginjerol dan shogaol dalam jahe memiliki efek vasodilatasi, yaitu melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Bagi lansia, sirkulasi yang lancar berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi sampai ke otak, membuat pikiran rileks. Jahe juga membantu menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang jika terlalu tinggi di malam hari akan membuat otak tetap waspada dan sulit tertidur. Penelitian dari Universitas Airlangga menunjukkan konsumsi jahe hangat secara rutin sebelum tidur dapat membantu meningkatkan produksi melatonin, hormon utama pengatur tidur. Cara membuatnya iris 3-4 potong jahe, segar rebus dalam 300 ml air selama 10 menit. Saring sajikan hangat. Jangan tambahkan gula atau pemanis buatan. Untuk variasi rasa, bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau daun pandan. Tips dokter minum jahe hangat 30 menit setelah makan malam, bukan tepat sebelum tidur, agar tidak mengganggu pencernaan. 2. Matikan TV ponsel dan perangkat elektronik. Minimal 1 jam sebelum tidur. Bapak dan Ibu mata, kita bukan hanya melihat cahaya, tetapi juga mengirim sinyal ke otak untuk menentukan apakah saat ini siang atau malam. Cahaya biru, blue light dari layar TV ponsel atau tablet dapat menghambat produksi melatonin di otak. Akibatnya, walau tubuh sudah lelah, otak mengira hari masih siang sehingga tetap aktif. Saya sering memberi contoh kepada pasien. Bayangkan, kita ingin menenangkan anak kecil untuk tidur, tapi TV menyala keras di ruang sebelah. Sulit bukan otak kita pun seperti itu? Tidak bisa masuk ke mode istirahat jika masih menerima rangsangan, cahaya, dan suara yang berlebihan. Cara menerapkan, tetapkan jam tenang mulai pukul 20 atau 20 ritu latumbata. Matikan TV ponsel laptop. Simpan ponsel jauh dari tempat tidur. Ganti waktu layar dengan membaca buku ringan, berzikir, atau berbicara santai dengan pasangan keluarga. Tips dokter. Jika sulit meninggalkan ponsel sepenuhnya, setidaknya aktifkan mode malam atau night shift untuk mengurangi cahaya biru, tapi idealnya tetap matikan. 3. Mendengarkan suara alam. Di era modern malam, kita sering dipenuhi berita sinetron atau video yang memicu emosi. Lansia sangat sensitif terhadap informasi negatif, perasaan cemas, atau sedih mudah terbawa hingga larut malam. Sebaliknya, suara alam dapat menenangkan sistem saraf dan membantu otak memproduksi gelombang alfa dan theta, kondisi otak saat rileks dan siap tidur. Jenis suara yang dianjurkan: gemericik air sungai, rintik hujan ringan, kicau burung malam, suara angin di pepohonan. Bapak dan Ibu bisa menggunakan speaker kecil atau radio digital dengan volume rendah. Banyak video atau aplikasi gratis menyediakan suara alam berdurasi 30-60 menit. Tips dokter: putar suara alam sebelum tidur dan biarkan mengalun lembut sampai tubuh mulai rileks. Jangan gunakan earphone terlalu lama karena bisa menekan telinga dan mengganggu sirkulasi.
Mengapa 3 kebiasaan ini penting? Kombinasi minum jahe hangat, mematikan perangkat elektronik, dan mendengarkan suara alam menciptakan lingkungan tidur yang ideal. Tubuh akan menerima sinyal yang jelas. Lambung sudah tenang berkat jahe hangat. Otak bebas dari rangsangan cahaya biru berkat waktu tanpa layar. Sistem saraf dalam mode rileks berkat suara alam. Jika dilakukan setiap malam, tubuh akan terbiasa memproduksi melatonin di jam yang sama sehingga tidur menjadi lebih cepat, lebih dalam, dan lebih jarang terbangun. Bapak dan ibu saya sudah melihat banyak pasien yang awalnya bergantung pada obat tidur, namun setelah menerapkan 3 kebiasaan ini bersama pola makan sehat, mereka bisa tidur nyenyak secara alami. Perubahan memang tidak datang dalam 1 atau 2 malam, tapi jika kita sabar dan konsisten, manfaatnya akan terasa sepanjang usia. Bapak dan ibu yang saya hormati, selain makanan sehat dan kebiasaan malam, ada satu cara alami yang semakin populer di kalangan lansia, akupresur, teknik pijat lembut pada titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang relaksasi dan memperbaiki kualitas tidur. Berbeda dengan akupunktur yang menggunakan jarum akupresur, hanya memakai tekanan jari sehingga aman dilakukan sendiri di rumah. Ada 3 titik utama yang bisa Bapak Ibu coba. 1 Hegu Li4 terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk. Pijat selama 1-2 menit untuk meredakan ketegangan otot dan menenangkan pikiran. 2 Naiguan PC6 berada di bagian dalam pergelangan tangan sekitar 3 jari di bawah lipatan, membantu menstabilkan detak jantung dan mengurangi rasa mual atau gelisah. 3 Sanyinjiao SP6 terletak 4 jari di atas mata kaki bagian dalam, membantu menyeimbangkan hormon dan meningkatkan produksi melatonin. Caranya sederhana, tekan titik dengan ibu jari, tahan 5-10 detik lalu lepaskan perlahan. Ulangi 5-6 kali pada setiap titik. Lakukan sambil duduk santai sebelum tidur atau bersama anggota keluarga untuk menambah rasa nyaman dan kedekatan. Bapak dan ibu berikut adalah contoh menu sehat selama 7 hari yang ringan, mudah dicerna, dan membantu tubuh bersiap tidur. Senin tempe kukus plus, sayur bayam bening, protein dan zat besi untuk relaksasi otot. Selasa sup jagung manis, pli, dada ayam kukus, karbohidrat kompleks, and triptofan alami. Rabu bubur oat plus, pisang kukus, magnesium and kalium menenangkan saraf. Kamis nasi merah, plus ikan kembung kukus plus, lalapan segar, omega 3 untuk otak dan jantung. Jumat tahu rebus plus sayur, oyong bening plus susu kedelai hangat, isoflavon and serat larut. Sabtu gado-gado tanpa kerupuk plus tempe panggang, serat protein lemak baik. Minggu sup, oyong plus telur kukus plus pisang matang, protein mudah cerna and penenang alami. Waktu makan terbaik antara pukul 7 atau 12 sampai 15:30 agar pencernaan selesai sebelum tidur. Gunakan bumbu alami, kurangi garam, dan hindari minyak goreng berulang pakai. Dengan menu ini, Bapak Ibu tidak hanya tidur lebih nyenyak, tetapi juga menjaga tekanan darah, gula darah, dan kesehatan jantung tetap stabil. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tidur nyenyak di usia senja bukan soal umur, tapi soal pilihan. 1 piring tempe, kukus daun kelor, 3 kebiasaan malam sederhana, dan pijatan akupresur lembut jika dilakukan konsisten dapat mengembalikan malam-malam yang damai. Mulailah malam ini. Siapkan makan malam lebih awal, matikan layar hirup hangatnya jahe, dan biarkan tubuh merasakan sinyal istirahat. Jangan tunggu sampai insomnia menjadi kebiasaan. Jika tips ini bermanfaat, bagikan kepada sahabat dan keluarga. Mari kita wujudkan usia senja yang sehat, tenang, dan penuh syukur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.